Polisi satu ini tidak beradab. Makan saya kasih makan, nikah saya nikahkan, apa semua. Sekolah pun saya sekolahkan. Tapi apa akhirnya? Yang saya sakit pada saat saya pulang ke rumah untuk mengambil pakaian dan sepatu saya, itu saya diteriakin maling. Saya betul-betul dimiskinkan semiskin-miskinnya. Itulah yang diharapkan oleh mantan dan anak pungut serta menantu yang saya besarkan jadi polisi. Nanti bapak ibu biar masuk panti jombo aja. Yang bilang siapa? Dua-duanya suami istri. Kasih ada orang kayak gitu pak di dunia ini pak? Ya Allah. Ini beneran nih pak? Busuk mulut saya kalau saya mengada-ada. Betul-betul seakan-akan saya sudah dirampok dan dikuasai harta saya sepenuhnya oleh menantu. Yang mohon maaf hadir di hadapan saya itu hanya bermodal kontal kantil tok. Karena saya sudah sakit, saya sebagai orang tua hantu, orang tua orang tua orang tua tukang semua sudah diucapkan kepada saya. Saya kan sayang sekali dengan anak saya. Tapi apa yang dibalas sekarang? Semua harta saya habis diambil oleh dia. Itu yang saya sakit. Three, two, one, close the hordeng. Ketemu lagi bersama saya, Surya Utama SIP, Sarjana Ilmu Politik di The Real Rumawiya. Oke, kita bersama dengan Bapak Brigjen Pol Purnawirawan Muhammad Hendro. Brigjen polisi ya dari Kepolisian Republik Indonesia yang sekarang justru mengalami nasib ibaratnya jatuh miskin atau dibangkrutkan. Sekarang seorang brigjen ya polisi yang kita tahu selama ini brigjen udah jenderal, berarti bintang 2 ya pak? Bintang 1 ya. Udah jenderal tuh polisi udah termasuk perwira tinggi berarti pak ya. Ya harusnya punya rumah, punya mobil, punya tabungan. Tapi semuanya beliau ini tidak ada. Rumahnya semua diambil, hilang. Mobil diambil. Uang diambil. Perhiasan, surat-surat diambil. Dan ini kabarnya polisi juga, Pak? Menantu Bapak? Menantu. Oke, jadi ini dikuasai oleh atau diambil semua hartanya oleh anak pungut dan polisi itu sebagai suaminya. Jadi anak Bapak gitu. Tapi anak pungut Bapak. Anak pungut. Dan itu bersama suaminya yang seorang polisi juga. Waduh, ini menarik nih. Gimana ceritanya Pak? Harta Bapak semua rumah ada berapa Pak? Rumah ada 14. Rumah 14, oh banyak sekali Pak. Ya. Oke, terus 14. mobil? Mobil 14. 14, mobil apa aja tuh Pak? Mobil Haiwan Hyundai, Oh iya. Hi-Ace komuter, Iya. Jazz, Yes. kemudian Mitsubishi Galant, Mhm. terus kemudian Grand Vitara, Mhm. terus kemudian L300, kemudian kuda, Mitsubishi kuda, Oh, sangka kuda binatang we. Mitsubishi kuda. Iya. Terano, Terus terus kemudian Sprint Mercy, ya. dan kemudian yang 4 tuh roda 2, Oke, itu diambil semua. diambil semua. Oke. Artinya ini apa, Mas? Dirampas apa di Oh, apa nih? Ini kan kalau ini Bapak ditipu apa di apa nih pertanyaan saya nih? Jadi begini, kalau ini dirampas, kalau dirampas kan secara paksa, Iya. tanpa. Tapi ini dikuasai secara bertahap dengan dikondisikan. Oke, Jadi gitu. siasat yang sudah disusun, mulai dari start awal nikah dengan saya itu Iya. sudah disusun, Iya. sampai kepada terakhirnya menjelang saya pensiun Oke, Bapak pensiun tahun berapa? tahun 2018. Oke, gimana ceritanya Pak? Itu biasa ada siasat dikuasai sampai semua harta itu beralih ke menantu Bapak, ke anak pungut ya? Iya. Berarti bukan anak kandung ya? Iya. Bapak punya anak kandung Pak? Maaf Pak. Tidak. Tidak. Sekarang baru punya dengan yang sekarang. Oke. Jadi oleh anak pungut Bapak dan menantunya yang polisi. Iya. Oke, istri Bapak mantan istri? Mantan istri ibu rumah tangga. Oke, Pak, ada hubungannya dengan anak-anak ini yang menguasai harta Bapak? Ya, jadi satu. Oh, jadi satu? Iya. Oke, ini menarik sekali, Pak. Oke, gimana coba, Pak? Kronologi singkatnya ya, Pak? Jadi begini.
Pada awalnya saya menikah 1986. Oh, iya, 1986. 1986. Oke, iya. Saya menikah. Bapak udah jadi polisi tuh, Pak ya? Sudah. Iya. Saya menikah, kemudian berjalan dengan baik. Tapi di situ sudah mulai gejala. Oh, awal pernikahan? Awal pernikahan itu sudah mulai gejala. Oke. Gejalanya saya dengan saudara saya dengan orang tua saya tuh dipisahkan. Oleh istri Bapak? Oleh istri. Mantan istri? Mantan ya? istri. Oke, berarti ini Ibu Bayangkari pada saat itu ya? Iya. Oke, kenapa dipisahkan, Pak? Dipisahkan tuh karena mereka selalu membuat kondisi supaya saya tuh memusuhi orang Keluarga tua Bapak. dan keluarga Oke. dengan mengadu domba dan sebagainya. Oke. Dan waktu itu saya pun seakan-akan mengikuti apa yang dikondisikan oleh dia. Apa yang membuat Bapak mengikuti? Sebegitu cantikkah dia? Sebegitu cintanya Bapak sama dia, Pak? Itulah yang sampai saat sekarang ini belum saya dapat Jawabannya. jawabannya. Ada yang mengatakan mungkin karena saya sudah dibuat sedemikian rupa. Oke, saya mengerti. Kemudian kalau mengenai kecantikan, mohon maaf, Oh, kenapa, Pak? Cantik banget apa nggak cantik banget? tidak ada cantiknya. Oh, Bapak mau, Pak? Bapak polisi dulu. Saya waktu itu memang betul-betul terbius oleh itu situasi. Iya. Dan saya waktu itu memang sudah punya pacar, tapi kemudian dengan kenal dia hanya 12 hari, saya langsung kasihan, terus kemudian di situ Maksudnya ini langsung kayak cerita-cerita FTV pelakor nih, bukan, Pak? betul, Oke, intinya Bapak nikah dengan dia. Nah, Nikah. akhirnya nggak punya anak, Pak? tidak punya anak. Terus sampai akhirnya mengangkat anak? Jadi karena waktu itu sudah berjalan 2 tahun Iya. pernikahan, tidak punya anak juga, akhirnya terus saya sedang sekolah, tahu-tahu dia, saya kembali dari sekolah, dia sudah membawa anak kecil. Anak kecil yang kata dia diberikan oleh orang tuanya dari saudara temannya dia. Oke, ini menarik nih, tunggu. Itu berapa tahun setelah pernikahan, Pak? 2 tahun. 2 tahun setelah pernikahan Bapak emang belum dikaruniai anak apa nunda? Belum dikaruniai anak. Saya sudah berusaha belum dikaruniai anak. Tiba-tiba dia bawa anak? Dia bawa umur anak. berapa, Pak? Baru umur kurang lebih 3 bulan atau 5 bulan. Oke, dia bilang katanya itu Itu anak saudara temannya yang kebetulan bapaknya di PHK, terus bapaknya sendiri yang bawa anaknya itu ke mantan saya. Oke, terus disuruhlah untuk mengadopsi gitu. Untuk membesarkan. Oke, akhirnya anak itu besar. Dan waktu saya kembali dari pendidikan, saya lihat, kok ada anak kecil? Ada lagi? Bukan, saya kan waktu itu masih di pendidikan. Oh, ini waktu cerita awalnya? Ya, Oke. pendidikan. Begitu saya ada anak kecil. Terus dia bilang, nggak apa, ini kita ambil anak angkat untuk mancing. Oke, Bapak pendidikan berapa lama dari situ, Pak? Kurang lebih pendidikan di Watu Kosek itu hampir 40 hari. Oke, tiba-tiba pulang ada anak kecil. Sudah anak kecil. Oke, Nah, terus? itu kemudian setelah itu dia bilang ini untuk memancing. Pancingan. 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 Untuk anak. Saya percaya. Saya Iya. percaya. Terus kemudian saya berupaya untuk menyayangi anak itu. Dan saya memang betul-betul menyayangi anak itu. Sayang. Oke. Ilahi Ta'ala sayang waktu Iya. itu. Karena memang Siapa nama anak ini, Pak? Hesti Lustika Wijayanti. Oke, wanita ya. Oke. Iya. Terus? Nah, kemudian setelah sekian lama, kemudian dia mengajak saya untuk cek sperma. Oke, hasilnya? Hasilnya saya katanya dinyatakan Mandul. mandul. Oke. Mandul, saya kok langsung menerima mau begitu. Ya, saya tidak tahu hasilnya bagaimana, tapi dia bilang, kamu mandul. Oke, tuh. Yaudah. Padahal sekarang Bapak punya anak, Pak ya? Saya punya anak. Sekarang dari istri yang sekarang? Saya punya anak. Ini menarik nih. Tuh, itu surat keterangan dari dokter dari mana? Itu yang sampai sekarang saya tidak tahu. Oke. Oke, habis itu, setelah itu, Pak? Setelah itu berjalan, kemudian saya dinas ke luar pulau, di Aceh, ikut operasi. Di situ pun ada anak perempuan yang kebetulan memang orang tua yang tidak mampu, akhirnya kita kasihan, kita ambil, kita pungut, anak pungut yang kedua ini, Iya. dan pungut besar. Terus berjalan waktu, Jadi Bapak punya 2 anak? 2 anak perempuan, Anak? pungut semua. Oke. Berjalan waktu terus, karena saking sayangnya saya dengan anak, mantan itu juga dengan anak, sehingga anak ini betul-betul dimanja. Akhirnya
Sampai kepada pendidikan pun sampai saya sekolahkan S2. Anak ini Anak dua. di sekolahan S2 dua-duanya nih. Yang satunya S1 karena memang kondisi sakit waktu itu kan nggak mungkin. Oke. Yang pertama ini, yang Hesti ini sampai S2. S2. Ya. Apapun yang dia mau kita turutin betul-betul. Dan Bapak menyayangi seperti anak kandung Betul, sendiri. lebih dari anak kandung. Dan dia tahu nggak kondisi bawa anak pungut pada saat itu? Waktu itu belum. Belum tahu, oke. Belum tahu. Oke. Berjalan waktu dia sudah mulai dewasa. Hmm. Saya harus mengatakan yang sebenarnya. Oke. Karena jangan sampai Betul. akhirnya saya ceritakan lah semuanya. Kamu tuh sebetulnya bukan nggak mau dia nangis berontak. Aku nggak mau pokoknya. Aku taunya anak bapak gini. Akhirnya saya bilang, bapakmu tuh ada di Cirebon, namanya ini, gini. Nggak mau gini. Nggak, aku nggak mau gini. Akhirnya terus ya sudah, saya nggak memaksa. Terus akhirnya berjalan waktu, sampailah saya menemukan teman saya juga yang kebetulan ingin memasukkan anaknya jadi polisi. Oke. Terus kemudian saya tuntun anaknya ini supaya jadi polisi. Yeah. Karena waktu dia pertama ikut tes tidak lulus masuk polisi. Yeah. Kemudian saya tuntun, saya arahkan, akhirnya diterima di Ikut polisi. lagi tahun depan? Tidak ikut lagi. Wah, berarti... Diikutkan pada penerimaan sekolah polisi yang khusus. Oh, khusus. Yang khusus. Tapi ini bukan KKN nih, Pak ya? Bukan. Oke, iya. Bukan KKN. Iya, bukan. Tapi karena memang kebetulan waktu dia tes tidak lulus, itu karena kuota. Kemudian begitu saya tuntun untuk ada penerimaan polisi baru lagi khusus Intel, akhirnya dia diterima. Ya, khusus Intel. Dia Bapak diterima. pada saat itu jabatannya apa, Pak? Bapak? Jabatan saya masih di Lemdiklat. Oke. Di Lembaga Pendidikan dan Latihan. Oke, Bapak pernah menjabat apa aja, Pak, selama jadi polisi? Selama jadi polisi, saya pernah menjabat sebagai Kapolres. Kapolres. Kemudian Kepala Biro. Kepala Biro. Ya. Terakhir, Pak? Terakhir kita di analisa kebijakan. Analisa kebijakan. Berarti di Mabes. Di Mabes. Oke. Dan sampai akhirnya harta ini, Pak. Harta ini tadi polisi tadi. Nah, polisi tadi setelah jadi polisi, iya. Si bapaknya ini kan teman sekolah saya. Iya. Kemudian mendekat ke saya, kemudian, Dro, anakmu perempuan, anakku laki-laki. Oh, jodohin. Ayo kita besan. Iya. Silahkan. Saya tidak mau milih. Iya. Kalau memang jodoh silahkan. Oh, ini yang jadi mantu Bapak nih polisi Iya, sekarang betul. nih. Yang jadi mantu yang saya. sekarang katanya menguasai semua. Oke. Akhirnya udah. Sampai pacaran 8 tahun. Semua saya itu nggak dijodohin tuh, maksudnya emang enggak dijodohin. natural ya, Dia mendekat sendiri, dia mendekatkan diri. Iya. Akhirnya udah sampai dia kehilangan motor, saya ganti motor dinas, saya ganti. Ini. Semua apa dia ambil kredit bank. Mantu Bapak nih. Mantu saya nih kredit bank, kemudian saya tutupin. Mantu kesayangan nih, Pak ya. Mantu kesayangan. Iya. Sampai akhirnya mau menikah, ada syarat yang dia minta. Apa? Anak duanya. Saya harus dibelikan rumah dulu, sama toko, sama mobil. Lah, baru yang saya minta mau. Syarat siapa nih? Yang laki-laki atau perempuan nih? Dua-duanya. Laki perempuan. Iya. Minta syarat. Saya bilang, oke. Ini minta-minta berarti, Pak ya? Mentalnya. Iya. Akhirnya saya belikan rumah di Kebagusan, sama toko. Dia minta nih? Iya. Oke. Minta. Dan Bapak mau beliin? Saya beli karena sayangnya saya. Saya belikan. Iya. Akhirnya terus kemudian nikahnya pun semua biaya itu dari saya. Iya. Dan saya kira tidak perlu saya tutupin, semua tahu. Iya. Biaya semua dari saya. Anak saya pada 3 tahun yang lalu udah nggak saya kasih uang jajan loh, Pak. Dari SMA kelas 1. Ini udah cari duit sendiri, Pak. Ini sampai besar, Iya. itu semua. Akhirnya saya nikahkan. Iya. Nah, pada saat saya nikahkan, itu pun saya sudah mengingatkan. Aku bukan orang tua kandungmu. Iya. Aku tidak berhak untuk menikahkan kamu. Oke, harus ada walinya kan, Pak ya? Harus ada wali atau... Enggak mau. Pokoknya harus Bapak. Iya. Ini dua orang ini meminta harus saya. Iya. Kalau tidak mau saya menikahkan, tidak mau jadi. Tidak jadi kawin. Itu kan buat saya berat. Berat pasti, beban, Pak. Karena waktu itu saya memang sayang betul. Dan Bapak udah ngomong apa adanya. Iya. Iya. Akhirnya ya sudah.
saya ke penghulu pun menyampaikan mereka tidak mau. Maksud saya penghulu biar wali Iya, iya. wali hakim tidak mau. Akhirnya saya nikahkan. Inilah yang dosa yang terbesar pada saat ini. Saya tidak bisa membalas dosa saya karena saya menikahkan bukan anak kandung saya. Itu yang saya sakit. Iya. Dan Bapak berpura-pura menjadi ayah kandung. Pak. Ayah kandung saya kan sayang sekali dengan anak saya. Tapi apa yang dibalas sekarang? Ternyata semua dibalas dengan air tuba. Air susu dengan dibalas air tuba. Semua harta saya habis diambil oleh dia. Gimana ceritanya bisa? Dikuasai. Gimana Pak itu kronologisnya gimana? Kronologisnya pada saat itu saya 2018 belum pensiun, belum juga cerai, belum ada riwayat cerai. Iya. Ada keributan antara adik saya dan anak pungut dan mantan. Iya. Mereka meributkan hanya karena harta saya. Iya. Karena saya bisa beli rumah di Bekasi. Tapi kok adik-adik saya kok nggak dikasih tahu, nggak dikasih ini. Akhirnya terus mereka mengatakan, kakakmu tahun 2020 nanti udah nggak panjang lagi umurnya. Yang bilang siapa? Mantan sama anak pungut. Anak pungut Bapak bilang Bapak akan meninggal di 2020. Iya, Kalau bisa 2020. di dukun apa gimana Nah Pak? itu memang kasih dari tadi Teman-teman saya tidak ini tahu. bukan- Melebihi mendahului dari Tuhan. Wah ini harus kenal pesulap merah nih kalau gini. Ini gimana Pak maksudnya? Maksudnya dia bilang gimana Pak? Jadi karena Iya. telepon-teleponan dengan adik saya, bahwasanya saya tuh tangan 2000. Membuat adik saya kan akhirnya khawatir. Khawatir, "Loh, kok gini?" Akhirnya terus adik saya telepon. Ya udah, walaupun kakakku nanti tahun 2020 nggak ada, semua harta itu tidak bisa ke kamu karena kamu bukan anak kandung. Wah, adik Bapak bilang Adik begitu. saya bilang gitu. Iya. Nah, dengan ucapan seperti itu mereka akhirnya gelisah, mendesak ke ibunya, mantan ini, mendesak ke ibunya. Akhirnya ibunya mendesak ke saya terus kemudian saya bilang, aku masih hidup. Udah ngeributin harta Pak? Iya, Wah gila banget. Oke. itulah kehidupannya. Aku masih ini, hidup. ini kerjaannya apa anak Bapak nih? Yang cewek? Nggak ada kerjaan. Yang suaminya polisi kan? Polisi, Apa jabatannya kalau boleh tahu Pak? polisi waktu itu di Intel. Intel. Ya bagian Intel. Bintara, waktu itu masih Bintara Intel. Sekarang? Sekarang sudah jadi perwira. Di mana sekarang? Di Mabes juga. Di Mabes di Di Intel. Intel Kam berarti. By Intelcam. Oke, terus Pak? Kemudian apa tadi? Bapak dibilang katanya anak-anak Bapak protes karena Ya, harta tidak bisa dihitung mereka. karena anu kakak kamu tuh tahun 2020 udah meninggal, akhirnya ribut si anak pungutnya mendesak ke ibu iya, mantan, itu istri Bapak kemudian mendesak akhirnya mendesak ke saya mantan bilang apa? istri saya. Itu harta itu nanti kemana gini? Ya sudah, aku masih hidup. Kalau memang itu nanti kukasihkan siapa itu hak aku. Bapak belum nulis surat waris pada saat itu? Belum. Habis itu saya didesak terus. Saya orangnya itu tidak mau ribut, tidak mau pening, tidak mau capek. Saya pulang kerja tuh jam 5 sore, saya biasa terus langsung habis sholat maghrib istirahat. Itu terus dibangunkan disitulah saya bilang dia bertiga, Siapa aja? anak pungut 2 dengan mantan. Oke. Mantunya nggak ada, Bapak nggak ada? Mantu nggak ada. Oh iya. Dia bilang, ini harta ini harus ke anak kamu. Kok bisa gitu? Itu kan anakmu udah tak belikan rumah. Satu, Iya. toko, Iya. mobil. Terus yang satu lagi sudah kubelikan juga rumah. Kos-kosan untuk mahasiswa Gunadarma. Udah ada bisnis lah berarti passive income udah ada terima income lah, passive udah income income, tiap udah, bulan ya. ya. Enggak, aku enggak rela, enggak sudi kalau harta itu nanti masuk jadi harta saudaramu. Habis itu Oh ini kayak sinetron tuh ada Pak ya dalam cerita-cerita FTV. Inilah ini dalam memang. dunia nyata nih. iya. Kemudian disitulah saya terus kemudian didesak, kemudian gimana caranya supaya harta itu menjadi anak kamu, menjadi milik anak Iya. kamu. Saya terus terang bilang, kalau itu kuwariskan nggak bisa, Iya. karena dia bukan anak kandung. Dan anak kandung pun dalam Terbatas. hukum Islam hanya
bisa berapa persen ya? Terbatas. Nggak sampai 30% maksimal. Sepertiga. Sepertiga ya, iya. Hibah pun nggak bisa. Iya, hibah pun nggak bisa menguasai ya. Akhirnya terus dia bilang, yaudah kalau gitu kita buat sistem jual beli. Siapa yang Jual bilang beli. nih? Mantan. Iya. Duh, kok jual beli? Saya bilang. Ya gini. Saya bilang, mana bisa jual beli anakmu, dari mana uang? Iya. Udah nanti dia kan polisi gini. Dah, saya diam. Tahu-tahu 2 hari kemudian, pada saat saya tidur juga dibangunkan, saya dihadapkan kepada surat pernyataan persetujuan yang sudah dikonsepkan oleh notaris Mansur. Notaris mana nih? Yang di Jalan Marga Satwa. Oke, notaris PPAT berarti ya? Ya, di Jakarta Selatan. Oke, notaris Mansur ya? Iya. Oke. Dibuatkan, dikonsepkan surat itu. Nggak tahu seberapa banyak, saya nggak tahu. Saya dipaksa untuk tanda tangan. Saya bilang, Di hadapan notaris itu? enggak, di rumah. Nggak boleh nih, hati-hati. Itu sudah dibawa dari notaris itu, surat yang sudah dicetak sedemikian rupa. Ini pelanggaran nih. Ibu saya juga pensiunan notaris, Pak. Setahu saya kalau kita tanda tangan, notaris nggak bisa kita tanda tangan dibawa ke rumah. Bener nggak, Pak? Ya. Artinya tidak sah dong. Bener nggak sih? Apa gue salah nih? Bener nggak sih, Mas? Kalau tanda tangan di depan notaris, Itulah yang harus saya ada, kan? inginkan, keadilan. Iya. Untuk semua hukum melihat fakta ini secara nyata. Iya. Jadi itu ditandatangani di kamar saya di hadapan 3 anak itu. 2 anak dan Dari mantan wakil istri. notaris itu tidak ada sama sekali? Tidak ada. Oke. Dari pihak notaris nggak ada. Iya. Hanya yang sudah tercetak di print oleh Iya. notaris itu. Kemudian dipaksa suruh tanda tangan Kenapa saya. Bapak mau tanda tangan? Saya waktu itu lillahi ta'ala, karena saya masih berpikir positif. Saya sayang mereka. Iya. Sayang mereka. Akhirnya saya bilang, ya sudah, ku tanda tangani, tapi ini hanya bisa digunakan apabila aku sudah mati. Oke. Kata-kata itu masih melekat Iya. di saya. Apabila saya sudah mati, Iya. silakan surat ini digunakan. Kalau sementara saya masih hidup, tidak bisa. Ini kemudian dibawa oleh dia ke notaris, dilejes, dicap semua. Kemudian disitulah dijadikan dasar untuk jual beli. Dan berarti harta Bapak udah beralih semua? Waktu itu belum. Iya. Belum, tapi kemudian itu belum ada perceraian. Iya. Oke. Kemudian karena Bapak jadi percaya sama istri Bapak pada Iya. itu, Pak. Iya. Kemudian saya berangkat kerja, notaris ini datang ke rumah saya. Si Mansur ini? Yuni, bukan si Yuni. Oke. Datang Yuni siapa yang Mansur, Pak? Karyawan apa? Yuni ini notaris yang menangani beda sama Mansur nih, jual beda. beli, bukan. Beda. Oke. Kalau Mansur yang membuat konsep surat. Iya. Kalau Yuni ini adalah notaris yang ada di Bekasi Oke. yang Datang menangani nih dia. jual beli PPAT. Datang ke rumah. Pak, oh ya. Itu pun tidak ada, Pak, Bapak betul mau jual rumah Iya. atau apa? Iya, harus tanya dong. Harus tanya dong. Iya, notaris yang benar harus nanya. Iya, Iya, harus ini yakin. tidak nanya, tidak apa, terus kemudian senyum-senyum aja duduk di situ, kemudian saya berangkat kerja. Karena notaris, Pak, yang menyalahin kode etik atau apalagi nanti menandatangani atau membuat surat yang akhirnya itu menimbulkan masalah hukum di kemudian hari, dia harus bertanggung jawab juga, Pak. Betul. Dan banyak juga notaris yang akhirnya kena kasus hukum karena ya surat-surat yang dia buat juga, benar nggak, Pak? Iya, betul. Oke, terus akhirnya dia datang. Dia datang, tidak ada nanya apa-apa, kemudian saya berangkat kantor. Rupanya pada saat itulah akan terjadi transaksi jual beli Iya. yang sudah dikondisikan antara mantan dengan si anak pungut. Iya. Disitulah dibuat transaksi. Oh, jadi tanda tangan mantan istri Bapak. Iya. Oke. Dan tanda tangan saya digunakan adalah surat persetujuan itu sebagai Iya. dasar. Iya. Itu pun saya sampai sekian bulan saya tidak tahu. Oke. Saya tahunya setelah saya menikah. Itu pun saya tahunya dari teman. Mas, itu rumah di Bekasi, itu katanya dijual murah. Siapa yang bilang? Notaris Yuni. Kemudian, murah-murah mas, dijual mas. Kemudian, terus Yuni juga bilang, itu suaminya tuh jenderal polisi ganteng. Padahal, tapi nggak tahu kok. Jual murah. Kok jual murah kok. Oke. Dan lagi tanpa setahu saya. Iya.
Itu baru saya tahu di situ. Iya. Begitu saya tahu di situ, baru saya ke Oke. Notaris Yuni. Saya menanyakan, Bu, rumah itu memang dijual. Sudah dijual apa belum? Iya. Saya minta Iya. Apa kata kopi Yuni ini? Dia terus nelpon ke Iya. Iya. anak pungut. Anak pungut langsung ngomong, jangan dilayani Bu, set itu nggak usah dilayani. Oke. Ini bukan bapaknya lagi, Iya. sudah Anak yang Bapak besarkan, Bapak pungut. Betul. Bapak nikahkan, Bapak kasih Betul, rumah, Bapak kasih betul, mobil. betul. Semua Bapak yang saya sampai kasih S2, Bapak makan. kawinkan. Betul. Ngomong begitu, Pak? Ya. Waduh. Dan akhirnya Bu Yuni pun tidak mau memberikan Iya. surat-surat itu. Ya sudah, saya dengan kecewa pulang. Pulang kemudian saya menggugat harta Gonogini. Iya. Di dalam gugatan itu saya selalu tidak mempunyai kekuatan. Karena apa? Surat-surat, dokumen semua saya tidak ada pegang. Iya. Dokumen-dokumen itu ternyata sudah dia simpan dan dia sudah simpan pula di loker bank. Oke, ini udah balik nama berarti, Pak? Sudah. Nah, gimana caranya? Bapak nggak tanda tangan? Cuma tanda tangan surat itu doang? Itulah yang terjadi. Loh, surat Inilah yang sertifikat itu keadilan atas nama yang siapa, saya Pak? tuntut. Atas nama siapa sertifikat rumah itu? Sertifikat rumah itu memang atas nama mantan. Mantan istri Bapak? Semua dikondisikan atas nama dia. Iya. Kecuali mobil aja atas nama saya. Iya, iya. Inilah kondisi dia yang cukup cantik. Iya. Dia susun. Iya. Ternyata endingnya saya ternyata dikondisikan untuk seperti ini. Oke. Terus apa pesan dari atau pernyataan dari mantu Bapak yang polisi itu yang sekarang dibawa Intelkam? Pertama, Bela Bapak dong. Kan dia harus tahu diri dong, kan Bapak yang masukin polisi. kalau manusia Iya, yang beradab pasti Iya. membela saya. Ya harusnya. Yang Ini masukin polisi kan manusia Bapak, yang Pak. tidak mempunyai adab. Masa polisi nggak beradab, Pak? Saya mengatakan polisi satu ini tidak beradab. Iya. Karena apa? Makan saya kasih makan, Iya. nikah saya nikahkan, Iya. apa semua. Iya. Sekolah pun saya sekolahkan. Tapi apa akhirnya? Yang saya sakit pada saat saya pulang ke rumah untuk mengambil pakaian dan sepatu saya, itu saya diteriakin maling. Sama siapa? Sama anak dua ini. Anak Bapak? Anak pungut, Hah? sama menantu. Yang polisi? Iya. Ditarikin maling gimana, Pak? Maling, maling. Saya akhirnya lompat dari pagar. Karena tidak dibukakan pintu. Tunggu, Bapak kasih itu ngapain waktu itu? Itu kan rumah saya. Rumah saya, iya, oke. Rumah dinas. Rumah dinas, oke. Saya datang ke sana mau mengambil sepatu Iya. sama baju. Karena baju saya kan, saya rencana sebetulnya bukan meninggalkan rumah. Saya meninggalkan rumah itu karena kondisi saya waktu itu memang betul-betul sakit. Iya. Supaya tahu, saya meninggalkan rumah adalah karena mulut si anak pungut ini yang terlalu tidak manusiawi. Gimana dia ngomongin apa, Pak? Bapak tukang Bilang begitu, terus? Bapak Iya. itu di rumah sakit di hadapan para perawat. Sakitnya bukan main, saya pulang langsung menangis. Saya langsung minta antar supir pulang. Saya pulang ke rumah, terus saya berpikir, kalau saya masih pulang di rumah ini, saya masih melihat muka anak itu, sakit hati saya. Udahlah, lebih baik saya pergi. Saya pergilah ke toko di mana saya waktu itu buka usaha air mineral ke Bogor. Udah, saya berangkat ke sana. Berapa hari kemudian saya pulang untuk melihat rumah. Iya. Ternyata rumah sudah dikuasai, dikunci. Kemudian saya gedor-gedor, tidak dibuka-buka. Saya lompat pagar. Iya. Akhirnya saya lewat pintu samping, bisa masuk. Saya bilang, ini rumah saya. Si polisi ini, Siapa namanya, Pak? Dimas. Dimas siapa, Pak? Ibtu Dimas. Nah, Nama lengkapnya itu Dimas Wahyudi. ya. Itu mengatakan, Pak, ini bukan rumah Bapak lagi. Ini rumah ini sudah atas nama saya. Sudah atas nama saya. Iya. Silakan. Bapak, keluar. Bilang apa Bapak sama si Yudi? Bilang, ini? Dimas Yudi ya? Kamu jangan saya nanya, ini masih rumah dinas saya ini. Rumah dinas, Pak? Rumah dinas. Dari kepolisian? Iya. Bukan hak Bapak juga berarti kan? Bukan. Hak saya, sebetulnya itu hak saya, hak Iya, dinas. iya, iya. Hak dinas. Walaupun Bukan saya hak sudah... milik berarti kan? Bukan. Tapi Bapak diusir dari rumah dinas Bapak nih? Iya. Oke. Dan rumah dinas itu bisa pun saya gantikan ke orang lain.
ganti kunci. Iya. Bukan ke dia, Iya. tapi dia secara tidak melalui aturan yang benar, langsung menggunakan ketentuan yang ada. Seakan yang sudah pensiun tidak boleh lagi tinggal di rumah itu, sehingga yang masih aktif dia mendaftarkan diri sebagai pengganti saya. Itu prosedurnya sah nggak kayak gitu? Saya nggak tahu nih. Saya tidak mengizinkan dan saya tidak juga mengetahui. Harusnya sepengetahuan Bapak. Harusnya sepengetahuan saya, harusnya atas pengantar dari saya. Oke, oke. Tapi Sekarang ternyata dinas pun membenarkan itu semua. oke, dinasnya apa nih berarti? Dinas itu Yanma, Yanma. pelayanan markas Itu yang mengurusi perumahan. dibenarkan. Itu di bawah apa, Pak? Di bawah Mabes? Di bawah Mabes, iya. Oke. Di bawah Mabes. Oke, upaya apa yang Bapak lakukan sekarang untuk ini, Pak? Itu sudah saya gugat Iya. ke Propam pun, semua sama jawabannya. Propam kapan Bapak gugat? Sudah kurang lebih 2 bulan, 3 bulan yang lalu. Zamannya Ferdi Sambo, Pak? Setelah Ferdi Sambo? Setelah Ferdi Sambo Oke. bermasalah, Iya. baru Apa kata Propam, Pak? ya Pak, dalam penyidikan. Endingnya terakhir, Apa Pak, katanya? ini pada posisinya memang benar dia Pak, karena Bapak sudah pensiun dan Bapak meninggalkan rumah sehingga dia berhak tuh. Duh, itu rumah saya, bukan rumah pribadi, tapi rumah dinas yang dipercayakan pada saya. Harus Ya, ada serah terima dong. harusnya saya serah terima Iya, kan. atau mengembalikan ya. Dinas itu saya serah terimakan ke dia, Iya. tapi ternyata enggak. Dan itu dibenarkan. Padahal niat saya Siapa yang pertama, membenarkan, Pak, di Propam? Kayan mah, Kepala ke propamnya pun penyidiknya juga membenarkan. Oke. Nah itu semua sebetulnya riwayatnya rumah itu mau saya serahkan ke anak keponakan saya, yang kebetulan polisi juga Iya. anak keponakan. Jadi Iya. anak kakak saya yang sudah saya Iya. besarkan sampai jadi mahasiswi, Iya. kemudian saya sekolahkan, itu saya nikahkan juga sama polisi. Akhirnya mau saya serahkan ke dia. Karena pertimbangan saya, anak pungut sudah dapat rumah pribadi yang saya belikan. Iya. Toko sudah saya belikan. Iya. Mobil sudah saya belikan. Iya. Kok rumah dinas mau diserahkai? Iya. Dan kebetulan keponakan saya itu ada tinggal di rumah saya. Karena dia ikut pendidikan PTIK. Oke, dan intinya adalah sampai sekarang belum ada tanggapan dari Tidak ada tanggapan. Dia semuanya pada intinya SP3. di SP3 kan? Betul. Oke. Surat pemberhentian perkara. Kita Penyidikan. lanjut habis azan ya. Berapa kali ngajak ngobrol, mereka semua buang muka dan tidak mau. Padahal mereka sadar itu harta Bapak itu kan? Betul. Harta saya. Dan itu tidak ada harta warisan dari dia, orang tua dia atau enggak ada. Semua harta saya. Oke. Terus saya tarik lagi ke belakang sedikit. Tadi Bapak berarti menandatangani surat itu saat dengan mantan istri Bapak pada saat itu belum bercerai ya? Belum. Jadi Bapak percaya aja nih katanya Percaya. nih. Iya kan? Supaya nanti kalau Bapak meninggal katanya tahun 2020, Iya. Supaya saya dirawat dengan baik. supaya Bapak dirawat dengan baik, makanya harta itu serahkan pada anak-anak. Iya. Oke, Waktu itu tidak ada pikiran saya untuk menyerahkan kepada anak-anak. Iya. Cuman secara Itu ditandatangani untuk jual beli. iya. Jual Iya. beli. Padahal tidak ada bukti transfer dari mereka. Tidak ada. Nggak ada kwitansi juga. Tidak ada. Nggak ada kwitansi. Tidak ada. Oke. Tidak ada bukti uang masuk juga ke Bapak. Tidak ada. Yang jual beli. Saya pun tidak tahu bentuk uangnya seperti apa, saya tidak tahu. Oke. Nah, sekarang upaya Bapak secara hukum apa, Pak? Bapak kan ini Brigjen nih, Pak, Purnawirawan. Polisi juga pangkatnya bukan pangkat rendahan nih, pangkat tinggi, Pak. Saya Bapak kayak nggak berupaya. berdaya begini, kenapa, Pak? Saya tidak berdaya, terus terang. Saya itu sudah tidak punya apa-apa lagi. Bisa dibilang Bapak sekarang jenderal termiskin, Pak? Boleh nggak saya bilang begitu? Boleh katakan gitu. Iya. Karena pensiun saya pun sudah tidak ada. Iya. Semua sudah tidak ada. Jadi saya harus menempuh jalur hukum Pensiun Bapak nggak ada kenapa, Pak? karena sudah saya ambil duluan Oke. untuk biaya persalinan anak saya, Oke, anak kandung Bapak. anak kandung Oke, saya. iya. Oke, terus, Pak? Nah, kemudian selama saya mengajukan gugatan, saya tidak punya modal apa-apa. Nah, Bapak kan teman-temannya polisi, Pak.
Emang harus keluar modal, Pak, lapor polisi? Perkara itu kan perkara perdata, Iya. tidak melalui polisi, Oke, langsung langsung ke pengadilan agama. Iya. Nah, kemudian pengacara satu, pengacara semua saya tidak punya kemampuan. Akhirnya ada teman saya yang kebetulan baru pensiunan dari Bea Cukai mengaku sebagai pengacara. Yaudah, Ndro, ku bantu. Saya percaya dibantu. Proses berjalan. Proses berjalan, ternyata proses itu semua saya dihadirkan pada saat pembuktian saja. Dan pada saat hasil bagaimana duplik dari mereka tidak pernah disampaikan pada saya. Kenapa kira-kira, Pak? Nah, itu saya tidak tahu. Sehingga pada akhirnya endingnya ternyata bukti-bukti rumah itu sudah dijual dengan harga sekian, saya tidak tahu. Pengadilan mana, Pak? Pengadilan Agama Madiun. Madiun. Oke. Dan akhirnya pada pembacaan putusan, saya saat itu hadir. Saya bilang, loh, kok seperti ini? Kok gugatan saya ditolak? Dengan alasan saya tidak bisa menunjukkan bukti formil. Ya saya memang tidak punya kekuatan. Sertifikat saya tidak pegang. Tapi saya sudah mengusahakan dapat SKPT. Apa tuh, Pak? Surat riwayat pemenunjukan tanah itu. Iya. Jadi itu riwayatnya dari, tanah ini awalnya dari ini, sampai ada atas nama saya berdua. Iya. Itu sudah saya tunjukkan. Iya. Itu pun ternyata oleh pengacara saya tidak dikuatkan dan tidak ditampilkan dengan baik. Sehingga akhirnya putusan hakim menolak dengan alasan satu, objek tanah itu sendiri, objek rumah itu sendiri, semua sudah bukan lagi atas nama saya. Oke, tapi bisa balik nama ke nama orang tuh ada prosesnya, Pak. Secara legal, dan itu notaris yang tanggung jawab kan? Notaris ini diperiksa nggak? Waktu itu setelah sidang itu saya laporkan ke Mabes Polri. Iya. Nah, iya. Ke Mabes Polri. Iya. Untuk itu. Tapi Mabes Polri mengarahkannya, ini Pak pemalsuan. Oke. Pemalsuan tanda tangan. Iya. Saya bilang, intinya bukan pemalsuan tanda tangan. Karena saya ingat-ingat lupa. Saya tanda tangan itu karena saya waktu itu dalam kondisi tidur. Iya. Jadi saya memang ada tanda tangan tapi nggak tahu berapa banyak. Iya. Ini maksudnya adalah memasukkan data-data. Dan Bapak nggak baca itu surat? Enggak, saya tidak tahu. Terakhir setelah dari penyidik ditunjukkan baru saya baca, loh, kok seperti ini? Jadi hampir semua rumah dengan alamat-alamat itu sudah terisi. Iya. Rupanya waktu saya tanda tangan itu masih kosong semua. Oke. Gitu. Iya, iya. Masih kosong semua. Iya. Dan kemudian setelah saya tanda tangan baru diketik lagi oleh notaris, Iya. baru dilejes. Ini notaris yang mana nih? Mansur itu. Mansur. Oke. Oke, jadi secara perdata Bapak udah kalah? Belum. Perdata belum kalah, hanya ditolak. Hanya ditolak? Ditolak. Oke. Bapak kenapa nggak mengajukan ini ke pidana juga? Mungkin kalau memang Bapak merasa ditipu nggak? Udah saya ajukan per pidana. Iya. Di Bareskrim. Oke. Di Bareskrim diarahkannya ke pemalsuan. Oke. Pemalsuan tanda tangan. Iya. Akhirnya di lab ke lapor Polri, tanda Iya. tangan saya, Iya. ternyata Tanda identik. tangan Bapak. Iya, Iya. identik ini semua. Iya. Akhirnya, berarti tidak memenuhi unsur ini penipuan. Langsung di SP3 kan. Oke. Dan saya bilang, aku bukan masalah penipuan itu. Bukan masalah pemalsuan. Iya. Tapi penipuannya. Iya. Dalam artian, dia suruh aku tanda tangan, Iya. kemudian dia gunakan tanpa sepengetahuan aku dengan kondisi yang tidak sesuai dengan Oke. sebenarnya. Sudah Bapak lakukan lagi belum? Itu akhirnya mereka nggak bisa, Pak, nggak bisa. Kenapa kira-kira nggak bisa, Pak? Ya saya tidak tahu jawabannya penyidik seperti itu. Iya. Akhirnya SP3. Iya. SP3. Bapak kan purnawirawan Brigjen nih, Pak. Sekarang itu purnawirawan Brigjen di hadapan polisi itu sudah tidak ada apa-apanya. Kenapa, Pak? Karena semuanya sudah berubah. Kenapa berubah, Pak? Ya karena nilai budaya yang ada. Iya. Saya tidak tahu. Iya. Brigjen polisi itu tidak ada harganya lagi di hadapan Polisi aktif. polisi aktif. Itu kenyataan. Iya. Dan ini saya alami.
Oke. Saya alami. Tapi ini yang Bapak ceritakan adalah kebenaran berarti, Pak? Kebenaran. Kebenaran ya Pak, bisa dipertanggungjawabkan Pak ya? Bisa saya pertanggungjawabkan. Oke, tapi artinya memang kalau kita nggak usah ngomong jauh ke pidana dan perdatanya deh. Ya. Kalau kita lihat runtutan ceritanya mungkin juga di sini kepolisian Republik Indonesia atau mungkin Pak Kapolri gitu kan bisa melihat kasus ini, menindaklanjuti kasus ini, ya kan? Bukan berarti juga harus membela Bapak, Ya. tapi menindaklanjuti dan juga melihat kasus ini secara terang benderang. Betul kan Pak? Betul. Kalau Bapak benar ya dibela, kalau Bapak salah, Salah ya silakan. silakan gitu kan. Tapi mungkin dengan podcast ini Bapak Kapolri, Bapak Listio Sigit bisa melihat kasus ini karena biar bagaimanapun Bapak Hendro Gunawan ini adalah orang yang pernah berjasa juga di kepolisian, Brigjen bintang 1, pernah jadi Kapolres di beberapa tempat dan sekarang menjadi jenderal yang bisa dibilang termiskin di Indonesia. Hartanya diambil semua oleh anak Pungut. ya dan juga mantunya yang sekarang polisi aktif Iya. di Intelkam. Intelkam. Oke, mungkin bisa ditindaklanjuti atau mungkin juga ada anaknya atau mantunya bisa ngomong baik-baik, diskusikan baik-baik sebelum kasus ini daripada melebar. Kalau bisa jadikan kekeluargaan, kenapa nggak kekeluargaan Pak ya? Setuju nggak Pak? Terakhir Pak, apa yang Bapak ingin sampaikan pada anak Bapak, mantu Bapak? Silakan ngomong aja Pak. Yang ingin saya sampaikan adalah marilah kita sama-sama sebagai manusia yang beradab. Kalau kita merasa dulu hidup awalnya adalah dari hasil keringat saya, marilah kita berbicara baik-baik. Marilah kita berdiskusi baik-baik. Jangan mendepankan arogansi dan kekuasaan yang sekarang ada pada dirinya. Siapa dirinya? Dirinya itu adalah menantu. Oke. Karena dia sudah jadi perwira intel, Ya. udah arogan tinggi, Iya. sok-sokan, tidak menghargai lagi, lu siapa lu, jenderal apa lu, Iya. Padahal ini Bapak kan mertuanya dia ya? mertuanya dia. Yang masukin dia ke polisi Pak? Betul. Oke. Yang menikahkan dia, Iya. Walaupun saya terus terang merasa berdosa. iya. Ngomong Pak sama mantu Bapak manggilnya siapa Pak? Manggilnya? Dimas, Ngomong aja Pak langsung. Di sini Pak kameranya Pak. Dimas, tolonglah kamu sadari bahwasanya kamu jadi polisi adalah berkat bapakmu. Minta tolong ke aku. Kamu jadi perwira polisi adalah karena kamu meminta ke aku sehingga aku sampaikan ke Kabak Intelkam untuk bagaimana bisa mendapatkan kesempatan jadi perwira polisi. Dan itu semua tercapai dan terjadi. Tapi kamu ternyata tidak ada rasa terima kasih yang amat sangat baik terhadap saya. Justru kamu menguasai semua atas saya. Tolonglah sisakan kesadaran kamu dan keinsafan kamu untuk berbagi apa yang saya punya itu bisalah diberikan kembali kepada saya. Kalau mau ambil rumah yang sudah kubelikan, silakan. Itu memang hak kamu. Tapi kalaupun di luar itu, tolonglah, mengertilah, dan sadarlah bahwa saya hidup itu bukan hanya sesaat. Ingat, saya tidak ridho dunia akhirat. Harta saya kau kuasai. Dan saya tidak juga menyumpah. Saya hanya mengatakan, saya tidak ridho dunia akhirat. Tolong itu camkan. Terima kasih. Oke. Untuk anak Bapak? Kalau untuk anak saya bilang, saya kira tidak ada lagi kata-kata yang baik untuk saya sampaikan. Udah nggak mau ngomong. Karena saya sudah sakit. Iya. Saya sebagai orang tua orang tua orang tua tukang ngen. Itu semua sudah diucapkan kepada saya. Saya nggak mau lagi. Itulah. Saya kira itu. Oke. Jadi Bapak sekarang perasaannya apa Pak? Nah yang Bapak rasakan itu apa? Bapak lagi diapain sekarang? Yang saya rasakan sekarang adalah betul-betul saya sangat sedih. Karena saya awalnya sangat menyayangi dan tanpa berpikiran negatif terhadap anak pungut dan menantu. Dengan besar hati, apa yang dia mau saya turutin. Tapi ternyata sekarang berbalik. Harta saya semua satu pun tidak ada yang tersisa. Dan saya betul-betul rumah saya semua dikuasai. Termasuk juga rumah orang tua saya yang di Surabaya. Sehingga saya betul-betul dimiskinkan semiskin-miskinnya. Itulah yang diharapkan oleh mantan dan
anak pungut serta menantu yang saya besarkan jadi polisi. Oke. Jadi betul-betul saya dimiskinkan, betul-betul dimiskinkan. Hanya baju di badan dan jam tangan yang saya bawa. Saya terus terang, hidup saya waktu itu 32 tahun hasil karya saya, betul-betul seakan-akan saya sudah dirampok dan dikuasai harta saya sepenuhnya oleh menantu. Yang mohon maaf, hadir di hadapan saya itu hanya bermodal 3T. Apa, Pak? K3T. Apa, Pak? Kontal kantil tok. Ini saya sudah terlalu terlalu sakit. Saya yakin ini, karena podcast saya itu yang nonton polisi-polisi banyak, Pak. Banyak banget. Pejabat-pejabat negara kita juga lagi nontonin podcast saya, Pak. Ini mudah-mudahan ada sesuatu yang jalan titik terang lah. Dan Bapak nanti saya kenalin, Pak. Teman saya ada pengacara hebat, Pak. Jagoannya nih, Pak. Nanti abis ini kita ngobrol nih, Pak. Ini harusnya sih bisa, ya. Dan kalau saya nih, pesan saya aja. Ini bicara umum ya. Kalau saya sebagai laki-laki malu ya. Kalau kita meminta atau mungkin harta yang kita miliki itu hasil dari memeras orang, bukan dari keringat kita sendiri, itu pasti malu. Karena yang malu bukan hanya saya, pasti istri saya. Karena seorang wanita pasti akan mencari seorang suami yang bagaimana dia pekerja keras, bukan minta-minta. Makanya sekarang saya kalau di jalanan ada orang, anak-anak tanggung remaja yang minta-minta, saya nggak mau ngasih, bukan saya pelit. Karena kalau saya ngasih dia selamanya akan jadi mental pengemis. Tukang minta-minta, nggak akan pekerja keras, yang ada akhirnya jadi penjahat. Itu prinsip saya. Nah, kalau prinsip saya juga sebagai seorang anak, mau anak pungut, anak kandung, pasti kita dibesarkan dan disukses seperti ini kan karena orang tua kita. Bagaimana caranya secepat mungkin kita punya kerjaan dan kita bisa membagian orang tua kita, dan kita justru bisa memberikan harta kita untuk orang tua. Memberikan mereka rumah, membagian mereka, bukan menguras harta mereka. Betul. Satu hal lagi, Pak Buya. Yang saya betul-betul terkejut. Pada saat duduk bertiga, berempat mantan, istri saya, ibunya, anak pungut, kemudian menantu, ngobrol. Saya dengan rileks mengatakan, aku nggak minta banyak-banyak. Aku hanya minta nanti kalau aku dan ibumu sudah tua, tolong aku nitip diri untuk dirawat. Ini dulu sebelum kejadian ya? Belum. Masih kondisi baik. Apa katanya? Dirawat. Oh enggak. Nanti bapak ibu biar masuk panti jompo aja. Yang bilang siapa? Dua-duanya. Suami istri. Kasih ada orang kayak gitu, Pak, di dunia ini, Pak? Ya Allah. Ini beneran nih, Pak? Busuk mulut saya kalau saya mengada-ada. Oke. Saya pikir cuma ada di film-film loh kayak gini, bener loh. Hah? Ini ada kejadian kayak ini, orang kayak gini ada nih, bener nih. Langsung dia bilang, Bapak, Ibu, panti jompo saja. Kemudian si Dimas mengatakan, saya kan nanti punya anak juga, Pak. Istri saya pasti ngurusin anak saya. Gak mungkin ngurusin Bapak sama Ibu. Disitulah saya terkejut. Disitulah rapuh perasaan kepercayaan saya terhadap anak. Disitulah kekhawatiran hidup saya. Ini mau percaya atau tidak, mantan mendengar, si anak pun mendengar, silakan. Inilah kenyataan. Busuk mulut saya. Ngerti, Pak. Dan saya percaya, Pak. Ya. Rezeki yang saya dapat sampai saya di titik ini karena saya mencintai orang tua saya dan saya selalu memberikan apa yang bisa saya beri pada orang tua saya. Doa orang tua itu adalah doa yang paling penting buat rezeki anak. Ya. Bapak percaya karma? Percaya. Kita lihat aja nanti, Pak. Ya. Ya. Dan itu sudah saya ucapkan. Iya. Ini untuk semua ya, bukan untuk satu orang, dua orang aja. Untuk semua yang nonton ini, sadarlah ya. Ingat, jangan sampai menyesal di kemudian hari. Karirmu mentok nanti karena apa? Karena perbuatanmu sendiri. Ini untuk semua orang loh ya. Oke? Dan jangan sampai menyesal dan nanti nangis-nangis garuk-garuk aspal. Menyesal di kemudian hari. Ini untuk semua ya. Oke? Terima kasih banyak, Pak. Yang sabar. Mudah-mudahan ada titik terang. Iya. Kasih komen. Surya Utama pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 2 menit saja